nih kalau pakai nge-mall kayak gini, kita nggak gini, malu. udah. Kan kita 17 tahun. Oh iya. Jadi maksudnya tidak gengsi buat menggunakannya gitu kan. Lagi di Opini, tapi kali ini sama aku Nidia, dan aku hari ini ditemani sama teman aku, desainer cantik Kondiana. Nih, kenalin dong. Hai. Siapa sayang? Nama aku Melati Burlian. Kebetulan aku ada bisnis fashion hijab, jadi kayak kebutuhan muslimah, tapi aku kombinasi dengan corak-corak khas Kalimantan. Nah, jadi buat kalian ya, khususnya yang di Pontianak, kalau mau cari apa baju, kerudung, ya hijab, pokoknya apa lagi? Semua kebutuhan muslimah kita punya. Semua kebutuhan muslimah, dan ada ciri khas dari Kalimantan Barat. Nggak mesti harus di Pontianak, jadi teman-teman produk kita udah sampai ke Filipina, udah ke Singapura, udah ke Malaysia. Jadi sekarang udah zamannya teknologi ya, jadi kayak apa ya, shopping melalui jaringan, melalui ini online shop ya, jadi bisa jadi buat semuanya dimanapun kalian berada tuh. Nanti kita bakal bahas itu, nanti kita bakal tag juga itu namanya IG-nya ya. Ya. Nah, hari ini aku mau makan nih sama dia, sama Mela. Hari ini makan di salah satu restoran yang ada di mall. Nah, aku lapar banget dari siang tadi, rupanya aku belum makan, baru inget guys, hari ini aku ternyata belum makan siang. Makanya dia selalu langsing ya, ramping. Nah, tapi lupanya baru tadi sih. Kemarin-kemarin sih tidak pernah lupa. Berarti Anda kebalikan saya. Kalau saya selalu ingatnya makan. Oh gitu. makan gitu. Jadi kalau galau bukan duit yang dipikirinnya mau makan apa. Tapi cewek sih memang gitu. Enggak, maksudnya gini, kalau biasa kan orang kalau galau ya baru bisa makan. Kalau aku seneng dan galau aku ya makan. Jadi nggak bisa bedain ya, galau atau lagi seneng. Mela tadi makan ala sama ya? Itu udon. Iya, udon. Terus kayak gini nggak sih? Nih, suka pedas nggak sih? Iya, aku suka pakai pedas nih, cabai rawit lagi tambahin biar seger. Karena dia langsung pedasnya dari cabai rawit guys, jadi bukan dari cabai olahan ya, langsung dari cabai rawit. Kalian pasti tahu ini di mana kan? Nah, kalau aku kasih ini dong, kayak wijen sangrai gitu. Tujuannya supaya lebih gurih aja. Jadi kalau digigit tuh ada krek-krek-kreknya gitu. Oh iya, sangrainya. Aku tambahin ini guys, biar tambah segar. Terus ada sausnya juga. Mel, ini apa? Sambil nanya-nanya ya kita ya. Oke. Mela tuh udah masuk ke dunia desain itu sejak kapan? Sejak merasa bisnis fashion itu tantangannya banyak, terus kalau aku nggak ada perubahan dalam hidup, berarti kalau nggak bertarung berarti menyerah. Itu kapan mulai? Mulainya dari tahun 2019 udah mulai belajar ke Jakarta, cari beberapa referensi desain yang pasti kelasnya, dan itu karena karena ditantang oleh coaching sih. Dulu aku pernah dapat kayak belajar gratis dari Mbak Mandi, kebetulan kita ikut apa sih lomba wirausaha muda mandiri pada waktu itu. Nah, kebetulan aku terpilih untuk mendapatkan tadi action coach, jadi kayak coach bisnis dari Australia. Kita dibiayain tuh dari Pontianak ke Jakarta, dari biaya sekolahnya, tempat tinggalnya, tiketnya, semua. Nah itu tapi tesnya memang agak rumit sih. Kebetulan bilang terpilih. Nah, jadi dites dulu? Iya dong. Banyak pesertanya? Iya dong, jadi kan aku angkatan 2011. Itu kejadiannya kan 2019, jadi semua angkatan itu wajib bisa mendaftar, tapi belum tentu bisa lulus. Nah, jadi dari situlah coach aku bilang, kamu style kamu bagus, kenapa kamu nggak angkat hasanah daerah kamu gitu. Terus aku bilang kalau angkat hasanah daerah nggak laku coach. Oh salah, kamu kayak gitu, harusnya kamu carinya yang berkelas gitu kan, desainnya yang berkelas, kamu belajar desain dulu. Dari situ lah belajar desain.
Iya, jadi mencuri-curi waktu. Kalau misalnya waktu dari coaching itu selesai, malamnya aku belajar desain di Jakarta gitu. Curi-curi kesempatan. Nah setelah itu kan pandemi kan ya. Nah pandemi aku baru mau mulai nggak bisa kan, omset kan menurun drastis. Jadi aku kulik-kulik masalah motifnya. Jadi aku udah belajar desain, aku kulik-kulik masalah motifnya. Nah dari motif itu aku belajarin lagi bagaimana permintaan customer. Cocok ini, misalnya permintaan customernya maunya modern etnik. Nah aku belajar lagi tuh yang modern semi etnik dan klasik itu seperti apa sih. Pendalaman selama masa pandemi itu sih menurut aku kalau hitungannya memang masa pandemi itu tempatnya kita belajar ya, soalnya kita nggak bisa kemana-mana Ya, kan. benar. Iya. Ya berarti memang benar-benar walaupun lagi masa pandemi itu harus tetap produktif ya kan. Makanya intinya di waktu luang pun, di waktu kosong pun pokoknya ada kesempatan gunakan secara produktif ya. Iya. Oh gitu. Jadi memang ada belajar dulu ya Mel ya berarti ya. Aku belajar 2019 terus kesempatan keduanya adalah sebenarnya aku udah belajar dari pandemi itu, aku masih ragu-ragu mau mulai karena kan aku punyanya kan butiknya kan butik yang general, tidak mengusung masalah etnik ini kan. Nah pada waktu ada tantangan lagi tuh, kebetulan kan kita di Dharma Wanita biasanya kita kan ada perempuannya. Nah jadi dari ada salah satu pejabat di situ, dia ngeliat dong kayak media sosialnya kita, terus stylenya kita, kemudian mungkin dia ngeliat nih dari medsos kita tuh siapa, dia ditantang gitu, Melati bisa nggak kamu buat motif atau desain buat baju batik Kementerian Agama di Kalimantan Barat yang mau jual gitu. Saya sebenarnya takut, maksudnya gila ya, ini bisa nggak bisa? Nah deg-degan ya. Bisa, Takutnya apa? Nggak sesuai ekspektasi. betul. Akhirnya saya yain aja kalau aku bilang oke bu saya coba gitu. Berani ya, hebat ya. Nah, karena ya sesuatu itu maksudnya gini kan, setiap peluang ada belum bisa kita tangkap kalau kita nggak siap. Tapi ketika kita siap kapanpun, begitu peluang datang kita bisa tangkap. Nah, akhirnya aku coba aja, coba. Nah, aku ajuin revisi, nah itu lama banget ngalir. Akhirnya aku bilang kayaknya nggak bakal di ACC gitu. Ya udah aku tinggalin aja gitu, nggak ada kelanjutan. Nah, akhirnya ibunya balik lagi ke aku. Saya tuh udah coba di beberapa motif yang ditawarin ke orang lain ya, bukan aku. Tapi nggak tahu kenapa saya merasa saya cocoknya di motif kamu. Wow, berarti memang rezeki ya Mel. Iya. Cuma Allah menggerakkan hatinya kali Nah, ya. benar. Aku juga nggak tahu sih. Terus Ayo sambil sambil ya. Jadi aku bilang, tapi Bu, kalau kayak gitu saya nggak bisa. Saya hanya membantu aja ya. Iya. Tapi kalau misalnya Ibu untuk lebih gitu, saya juga punya batas kemampuan yang saya juga belum tentu expert di bidang itu. Jadi ya udah, kita coba dulu. Dia coba ordernya waktu itu dikit lah, berapa 20 juta apa 2 juta gitu. 2 juta ke 20 juta? Awalnya 2 juta dulu, terus naik 20 juta, 60 juta, Wow. 100 juta. Itu 2 juta apa aja? Maksudnya? Enggak, batik doang kan mau dijual. Mau dijual ke Jadi kabupaten kota. Nah, awalnya sampel lah ya maksudnya. iya, dia Coba dulu nih. Taunya banyak peminatnya. Jadi waktu itu kan di-share, gambarnya di-share. Di-share, Bu, ini hasil saya, begini warnanya, kemudian desainnya seperti ini, motifnya, ini artinya ini loh bukan ini, gitu dia jelasin. Detail jadinya. Iya, di kayak presentasi gitu lah, kecil-kecil melalui handphone aja sih. Udah oke, terus dia nge-share mungkin di beberapa kota, maksudnya kabupaten, di beberapa kabupaten, akhirnya alhamdulillah responnya baik dan permintaannya sampai 1.400 meter gitu. Dan kemarin alhamdulillah dibuatin acara dari Kementerian Agama itu ini ya kayak kasidah gitu antar kabupaten kota di Kementerian Agama dan wajib menggunakan batik gitu. Luar biasa. Oh berarti Nela ini menjual ke ibu itu bahan-bahannya ya, bahannya aja. Bahan mentah. Jadi nanti dia yang ini bikin desainnya segala macam, maksudnya baju bajunya gitu ya.
Ya, jadi kalau aku kan aku 2 kali desain tuh, dari motif kemudian bentuk bajunya gitu. Jadi tergantung permintaan customer. Kalau untuk seragam biasanya mereka tuh bahan mentah, jadi kain yang dijual lagi ke anggota gitu. Nah kalau apa namanya yang desain itu sendiri itu nggak bisa permintaan, ya apa yang aku keluarkan mereka paling ukurannya aja gitu. Jadi kita sambil makan ya guys ya. Nah, harapannya Mela nih ke depan ya Mel, buat masyarakat Pontianak khususnya wanita nih yang menggunakan hijab, pokoknya wanita muslimah, gimana harapannya? Ya, dengan adanya Mati Berlian itu sebenarnya mengusung motif kedaerahan yang pastinya kan menonjolkan khasana daerah pastinya kan. Harapannya adalah masyarakat tuh terutama kota Pontianak ya, bahkan mudah-mudahan bisa nanti ke dunia. Amin. Gitu ya, mencintai motif-motif khas kedaerahannya gitu. Makanya kita selalu mengucapkan bahwa kita selalu kemas secara modern supaya kaula muda tentunya kayak kita gini kalau pakai nge-mall kayak gini Kita nggak gini, malu muda. kan kita 17 tahun. Oh iya. Jadi maksudnya tidak gengsi buat menggunakannya gitu kan. Nah kalau misalnya dikemas secara modern mereka tuh seperti kayak kalau bisa tuh bangga. Benar. Untuk sekali cintailah produk-produk di dalam negeri ya, Indonesia. Jadi hasil-hasil karya anak-anak zaman sekarang nih seperti contohnya teman saya ini itu gak kalah bagusnya ya dibanding sama hasil karya dari luar. Makanya buat semuanya yang mau coba, mau lihat gimana desainnya, penasaran, nah nanti kita kasih lihat tuh apa Mel itunya. Ya, nama Instagramnya melatiberlian.official. Ya nanti kita tulis di sini bawah di description. Terus tokonya ada tapi Ada dong. ada. Di mana alamatnya? Alamatnya di Pangeran Hatta Kusuma nomor 184 Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kalau kata orang Pontianak PNK. Iya, PNK. Pontianak. Iya. PNK itu sebenarnya Pangeran Hatta Kusuma, tapi biasa disingkat dengan Pontianak. PNK dan PNK kan sama. Jadi gampang dijangkau ya guys. Makanya, nah kalau yang mau online juga bisa tadi lewat Instagramnya ya Mel. Iya, Shopee-nya juga ada. Kalau Shopee juga ada. Shopee juga ada dong. Lengkap. Nah, sebenarnya tuh kita tuh kan ada yang general, ada yang khasana daerah. Nah, kalau yang general namanya sahabatmuslimah.pnk. Kalau itu produknya apa aja? Muslimah yang general, nggak ada etiknya gitu Nggak ada loh. etiknya. Maksudnya nih teman-teman kayak mau yang hijab kosong aja. Semua ya outfit dari hijab Iya. sampai baju juga ada semua di situ. Jadi yang misalnya harganya mau agak low budget sedikit, yang kayak cuma kayak 20 ribuan, tapi kita produksi ada sendiri. juga? Ada dong, sahabat muslimah. Jawabannya sahabat muslimah. Kalau mau yang berkelas Melati Berlian. Oh, jadi kalau itu harganya dari berapa nih? Kalau yang dari Melati Berlian untuk scarfnya aja kita jualnya 228.000. Tapi kita ada promo 500.000 dapat 3 box ya. Kalau untuk outfitnya dari harga 500 ke atas sampai 1.500.000. Ini yang Mel pakai juga nih. Ya, yang aku pakai ini corak insang. Ini corak insang ya. Ini khasana daerah Pontianak, pastinya corak kebanggaan Kota Pontianak. Harganya 228, tapi ada promo 503 box. Kalau di sahabat muslimah nih yang kayak misalnya nih yang dipakai beliau pakai ini kan bahannya kan ceruti ya. Ceruti. Ada harga 25.000, 30.000, macam-macam. Dan itu kita produksi sendiri. Dan produksi sendiri. Produksi sendiri kita mengarahkan lah gitu, artinya memberdayakan penjahit lokal. Jadi ibu-ibu yang janda gitu bisa jahit, nggak ada orderan. Jandanya ya kok panjang janda gitu. Aduh, saya mohon maaf. Lanjut. Ya mestinya dia ingin menyekolahkan anaknya tapi nggak ada kerjaan, bisa jahit. Ya udah ibu, kita kasih orderan, nanti balikin ke kita lagi, tapi harus mengikuti SOP yang udah kita tentukan. Keren. Oke guys, jadi Mela membuka usaha lagi khususnya para janda-janda yang ada di Pontianak. juga kadang juga ada ini ya kayak SMKK kan. SMKK itu kan sebenarnya kan mereka kan sekolah kejuruan, salah satunya menjahit. Nah setelah keluar dari sekolah itu kadang-kadang mereka tidak menjahit. Bingung ya. Ya tidak menjahit, bahkan ada yang kayak jaga toko kontar, jadi sayang Malah melenceng dari jurusannya dia. karena mereka
kebingungan untuk mendapatkan pekerjaan atau misalnya mau jahit tapi tidak ada orderan, fasilitas juga kita ya. menerima. Hebat, Kita hebat, membuka lowongan secara freelance. Tuh, inspiring banget ya guys ya temanku yang satu ini. Jadi Enggak juga, enggak juga. nggak ada plot twistnya. Tapi emang keren. Aku akuin itu karena selain apa Mela juga membuka lapangan usaha sendiri, dia juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat khususnya Pontianak di wanita-wanita di Pontianak. Dan ini hasil karyanya juga benar-benar keren. Nah, salah satunya yang Mela pakai itu dan menonjolkan ciri khas dari Kalimantan Barat. Nah, itu yang lebih keren lagi karena itu yang harus dikenal masyarakat luas ya. Oke, sukses deh buat Mela ya. Semoga usahanya lancar, semoga makin berkembang lagi. Amin. Sampai keluar ya. Sampai kemana? Amin. Maunya sampai kemana? Sampai kemana? Ini kita next bakal ke Malaysia. Jadi yang di Wah. Malaysia tungguin kita di BCCK dari tanggal 13 sampai 16 16 apa tuh? Top bulan ini. Bulan ini? Oh, nah tungguin di sana, oke? Februari 2023. Wah, hebat. Pokoknya tungguin. Soalnya Mela nih bener-bener deh luar biasa. Nanti aku diajak ya, aku diajak. Seharusnya beliau yang mengajak saya. Sama-sama lah kita saling mengajak. Oke guys, thank you udah nonton dan sampai ketemu lagi di next video. Nanti bakalan ada lebih seru lagi apa aja yang ada di Opini. Pokoknya kalian pantengin terus video di Opini ya. Pastinya nanti juga bakalan sama Opi juga. Nah, hari ini Opi lagi berhalangan hadir seperti biasa. Tapi nanti bakalan balik lagi sama Opi juga. So, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan juga jangan lupa untuk share ya. Nah ya, Mela juga ya nanti ya, bantu Iya share dong. juga. Nah, dia juga punya channel YouTube guys. nanti kita kenalin. Oke guys, thank you for watching. Dah, assalamualaikum.